lakukan di dunia ini hanya sesuatu yang bermanfaat buat akhirat. Yang lain tinggalkan. Ya. Maka pandanglah zuhud akan dunia itu dengan cara pandang yang benar. Bagaimana cara pandang zuhud akan dunia dengan cara yang benar? Cara pandang seseorang yang beriman, cara pandang seseorang yang berakal tentang zuhud akan dunia. Bagaimana jamaah? Ya. Yang pertama, cara pandang seseorang akan zuhud akan dunia. Ya. Perhatikan jamaah. Ya. Memandang dunia ini sebagai sesuatu yang mudah hilang, cepat lenyap, dan akan musnah. Dunia ini adalah sesuatu yang tidak sempurna. Dunia ini adalah sesuatu yang hina. Dunia ini adalah sesuatu yang dilaknat. Dunia ini tidak lebih baik daripada bangkai seekor kambing. Ya. Dan kita akan bersaing mendapatkan dunia dengan orang-orang pecinta-pencinta dunia yang lain. Kita bersaing di dalam kesesatan. Cobalah orang yang cinta dunia, dia bersaing untuk mendapatkan harta, bersaing sini, senggol sana, senggol sini, sikut sana, sikut sini. Ya. Tapi apa jamaah? Tidak ada kezoliman untuk mendapatkan surga. Tapi kezoliman akan terjadi saat kita mengutamakan hawa nafsu untuk mendapatkan dunia. Surga itu bergandengan tangan untuk mendapatkan surga, bergandengan tangan, bukan bersikut-sikutan, saling menjatuhkan sana sini. Tidak. Dunia ini sempit. Ya. Akhirat luas. Gak usah berebut dengan surga. Karena surga adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Intinya satu saja, bertakwa saja. Tapi lihatlah pecinta-pecinta dunia. Dia lupa, dia sedang berlomba untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan kehormatan, sikut sana, sikut sini. Tapi dia lupa, itulah kesesatan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan akhirat jamaah, lihatlah jamaah. Kita datang kepada majelis ilmu yang mulia ini. Bersama-sama, duduk bersama-sama, saling bercengkrama, ya, saling mengambil ilmu yang baik, ya, untuk kita bawa. Tidak ada desak-desakan, tidak ada cari muka kepada Allah, tidak ada. Tapi lihatlah kalau dunia, ya, cari muka capek jamaah. Ya. Ada yang mau naik padahal itu adalah jabatan kita, ya, mulai geser sana, geser sini, cari muka atasan seperti apa. Dunia itu hina, dunia itu tidak sempurna. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan jamaah, ya, ambisi dunia itu, ya, akan menyakitkan. Dunia ini pandangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang zuhud akan dunia, pandangan bahwasanya dunia itu adalah tempat kesedihan, dunia itu adalah tempat kesusahan, dan dunia itu adalah tempat kesengsaraan. Ya. Apa yang akan kita banggakan hidup di dunia? Ya. Bahagianya kita di dunia karena kita hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada saling sikut satu dengan yang lain. Tidak ada saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Untuk mendapatkan surganya Allah, kita tidak mendolimi satu dengan yang lain. Tapi bandingkan dengan dunia, ya. Dan akhir dari dunia ini adalah kematian. Dan dunia ini pasti akan lenyap. Pasti akan hancur. Lebih cepat mana? Kehancuran dunia atau kematian kita? Sama-sama kita akan lebih cepat mana meninggalkan, saling meninggalkan. Kita meninggalkan dunia akan kematian kita, atau dunia hancur dan kita akan mengalami hari akhir zaman. Ya.
Dan apa? Kefanaan kita di dunia ini ya akan ujung-ujungnya penyesalan, sedih. Sedih apa? Yang kita usahakan dengan keringat tidak bermanfaat ternyata buat akhirat kita. Aduh, capek-capek saya di dunia. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat capek, sikut sana, sikut sini untuk mendapatkan ya materi kedudukan, kehormatan. Tapi ternyata saat saya meninggal, saya ditinggalkan. Dan apa yang saya raih ternyata tidak akan bisa saya bawa menuju kubur saya. Ternyata sia-sia. Itu sudah dikatakan orang-orang yang tujuan hidupnya dunia, maka akan dicerai-beraikanlah urusannya. Ya. Akan disibukkan dirinya. Dan akan ada kefakiran di dua pelupuk matanya. Tapi kalau kita tujuan hidup akhirat, maka akan dikumpulkan urusan kita. Dan diberikan kekayaan dalam hati kita. Jamaah. Semakin jelas kita belajar tentang dunia, semakin jelas bagaimana kita tidak pantas untuk hidup tujuan dunia. Semakin jelas kita tidak boleh ya menjadikan dunia ini besar. Semakin kita jelas bahwasanya hidup kita itu bukan di dunia. Tidak pantas kita di dunia. Pantasnya adalah mengambil sesuatu yang di dunia untuk kemanfaatan akhirat kita. Yaitu zuhud akan dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah jamaah. Ya, orang-orang yang pagi berangkat kerja, malam pulang, yang siang kerja, ada azan dia tetap kerja, kelewat asar ada azan asar dia tetap kerja, tak peduli panggilan-panggilan Allah, dia tetap dunia. Ya. Padahal pekerjaan itu adalah ibadah, tapi kalau kita lalai, maka ya ibadah kita untuk mencari nafkah itu akan sia-sia di hadapan Allah. Karena niat kita dunia. Niat kita kerja untuk dunia. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sakit. Ya. Pikiran. Ya. Dizolimi sana, dizolimi sini, disikut sana, disikut sini. Capek, letih, lelah. Ya dunia itu ajang kecapean. Ajang keresahan, was-was. Karena dunia. Tapi tidak apabila kita berpikir akhirat. Tidak kalau kita berpikir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Apa yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pandang seorang yang beriman akan zuhud, akan dunia, yaitu ya, memandang akhirat adalah tujuan akhirnya. Memandang akhirat bahwasanya itu pasti akan datang, akan kekal, abadi, dan tempat kebahagiaan yang terbaik bagi kehidupan kita. Cara pandang akhirat, memandang akhirat oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang zuhud akan dunia, yaitu memandang akhirat adalah tujuan hidupnya. Memandang akhirat itu kekal abadi, ya, kebahagiaan dan karunia Allah terdapat di akhirat yang mulia. Ya. Maka apa yang ada di dunia berbeda dengan apa yang ada di akhirat. Apa yang kita inginkan ada di akhirat. Ya. Kita minta apa aja ada di akhirat. Ya. Dan kita harus mengimani dan kita harus meyakini sebagai orang-orang yang beriman.
iman. Ya makanya jamaah, dunia ini bagikan penjara bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena Allah tidak mau kita terjerumus kepada dunia, kepada hawa nafsu kesesatan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman di surat Al-A'la ayat 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Siapa yang menyampaikan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sudah jelas. Itulah karena kenapa orang tidak mau belajar, karena dia tidak mau terpenjara. Bahkan ada yang mengatakan, jauhkan Quran itu dariku, jauhkan. Aku nggak mau dilarang-larang, aku nggak mau dikekang-kekang, aku kepengen ini ya aku jalankan. Mereka tidak mau membaca Al-Quran karena takut dipenjara. Ya. Jamaah, mendingan dipenjara di dunia yang sesaat penuh kenikmatan di jalan Allah daripada kita mendapatkan siksa neraka yang sangat-sangat kejam. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat ini agak panjang, tapi Abu akan pelan-pelan menyampaikannya agar bisa dipahami. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang lebih mengutamakan sesuatu yang fana dan tidak sempurna, maka hal itu terjadi karena ia tidak mengetahui mana yang lebih utama, atau karena pada dasarnya ia tidak senang mendapatkan sesuatu yang lebih utama dan yang lebih baik. Mereka tidak mau, mereka tidak tahu, atau mereka tidak mau tahu. Ya. Kedua alasan ini menunjukkan lemahnya iman dan akal dan hatinya. Orang yang tidak mau mengutamakan ya sesuatu yang baik yaitu akhirat adalah orang-orang yang lemah akal, iman dan hatinya. Ya. Jelas jamaah. Kita sudah tahu bagaimana dunia ini sebenarnya, bagaimana akhirat sebenarnya. Dan orang-orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya adalah orang yang lemah imannya, lemah akalnya, dan lemah hatinya. Tahu dunia itu hina, tahu dunia itu ya tercela, tahu dunia itu kecil. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang berlomba-lomba akan dunia karena apa? Karena lemahnya iman. Karena lemahnya hati. Ya, karena lemah ya akalnya. Sudah dikuasai syaitan. Karena akal yang sehat tidak akan memilih dunia daripada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti memilihnya akhirat, bukan dunia. Disampaikan kembali, sebab orang-orang yang mengejar dunia berambisi kepadanya, itulah dunia. Isinya ambisi dan hawa nafsu, itulah dunia. Ya. Dan lebih memprioritaskan daripada akhirat, tidak luput dari kondisi apakah ia percaya bahwa apa yang di akhirat itu lebih mulia, lebih utama atau lebih kekal daripada apa yang ada di dunia. Ya. Ataukah ia tidak percaya akan hal itu? Percaya dia itu. Ya. Orang-orang yang cinta dunia itu yakin kalau akan mati. Dia mengimani kullu nafsin dha'iqatul maut, dia tahu akan mati pasti. Maka dikatakan Abu, saya takut kalau ingat kematian. Abu, saya takut. Karena apa? Karena dalam hatinya masih besar dunianya daripada akhiratnya. Ya. Karena orang-orang yang beriman hidup di dunia ini untuk mempersiapkan kematian.
orang-orang yang beriman hidup di dunia ini untuk mempersiapkan kematian. Maka ditanyakan, apa yang akan engkau bawa untuk kematian? Modal apa yang engkau sudah siapkan untuk kematianmu? Jadi tidak akan resah dengan kalimat, aduh Abu, saya takut mati. Saya takut Abu, saya pikiran mati, gimana kalau saya mati? Kalimat itu menunjukkan jamaah, Allah membukakan pintu hidayah kepadamu. Bersyukurlah kepada Allah engkau mengeluarkan kalimat itu. Ambil hikmah dari kalimat yang kau keluarkan itu untuk mendekat kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah membukakan kita, Allah membukakan pikiran kita, Allah membukakan hati kita, sehingga kita takut akan kematian. Allah mengingatkan kita, Allah memperingatkan kita, maka datanglah kepada Allah dengan bertobat kepada Allah, tobat yang sungguh-sungguh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka bersyukurlah kepada Allah atas apa yang terjadi pada diri kita. Tidak ada takdir yang buruk bagi seorang hamba, tidak ada ujian musibah yang buruk bagi seorang hamba dalam pola pandang Allah terhadap hambanya. Ya, takdir, musibah, ujian itu buruk karena pola pandang manusia, padahal tidak dalam pola pandang orang-orang yang beriman. Bahwasanya ujian itu adalah nikmat untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ujian itu adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi kepada kita jamaah, selalu husnudzon, berpikir positif bahwasanya Allah itu punya rencana yang baik bagi kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jika ia tidak percaya bahwasanya akhirat itu kekal dan dia lebih mengutamakan dunia, ya, berarti pada hakikatnya ia tidak mempunyai iman. Tapi jika dia percaya namun tidak mengutamakan akhirat atas dunia, maka ia adalah orang yang akalnya rusak, tidak pandai memilih yang terbaik bagi dirinya. Inilah yang banyak terjadi jamaah. Kalau yang pertama tadi, tidak punya iman adalah orang-orang kafir. Ya. Mereka hanya suka apa? Berfoya-foya, hanya dunia, dunia, dunia. Tapi orang yang percaya, ya akhirat itu, ya tahu akhirat, dunia tahu, tapi dia tidak mengutamakan akhirat dan dunia, maka itulah orang-orang yang imannya rusak, ya, orang-orang yang akalnya rusak, karena dia tidak bisa memilih yang terbaik baginya, padahal dia tahu. Ya. Maka dari apa kalimat yang Abu sampaikan tadi, ya, bisa disimpulkan bahwasanya orang-orang yang mengutamakan dunia daripada akhirnya adalah karena orang itu rusak imannya dan rusak akalnya. Ya, maka itu jelas orang-orang yang rusak imannya dan rusak akalnya adalah orang-orang yang mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Ya, maka jamaah, lihatlah apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat tentang dunia. Mereka menyampaikan dunia, bahkan mereka rela menjadi orang miskin hanya untuk mendapatkan akhirat Allah. Mereka mau mensedekahkan, menginfakkan seluruh hartanya hanya untuk akhiratnya Allah, hanya untuk Islam jamaah. Ya. Karena dia tahu harta yang paling berharga adalah iman. Dan dia tahu harta tidak dibawa mati. Dan dia tahu harta yang akan menjadi miliknya adalah harta yang
pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Para sahabat memalingkan hati dari dunia. Mereka mengabaikannya dan tidak merasa nyaman dengan dunia. Jamaah, apa yang disampaikan di sini sahabat Rasul dan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, mencampakkan dunia, mengabaikan dunia dan tidak merasa aman dengan dunia ini. Jamaah, kita sebagai umat Rasulullah, hamba Allah, merasa nyaman dengan dunia ini. Bagaimana kemaksiatan merajalela dan tidak mengenal dosa, tidak takut dosa, zina di mana-mana, judi di mana-mana, riba di mana-mana, bahkan dilegalkan. Ya, kemaksiatan dilegalkan. A'udzubillahi min dzalik. Banyak yang di luar sana membuka aurat. Ya, sudah tidak takut dosa, sudah tidak takut azab Allah. Ya. Lihatlah jamaah. Ya, hancurnya dunia ini karena ya rusaknya iman dan rusaknya akal. Ya. Zaman dulu saja sahabat sudah tidak nyaman dengan dunia. Bagaimana kalau sahabat dan Rasulullah ada pada di sekarang ini? A'udzubillahi min dzalik. Malu kita sebagai umat Rasulullah. Kenapa? Kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.